Kak Rehan jangan lupa nyapa ya. Iya. Selamat sore Kak Rizal. Oh ya, sore. Kak Rizal. Iya. Sore Kak Rizal. Hujanan ini baru sampai kos. Oh, Oke, gimana? gini Kak, jadi saya izin share screen terlebih dahulu ya Kak. Oh iya, mari. Jadi kami mau mengangkat esai dengan topik mengatasi penyakit gingivitis. Nah, penyakit gingivitis itu adalah peradangan pada jaringan gusi seperti ini. Nah, jika penyakit ini dibiarkan, bisa menyebabkan periodontitis. Ini tidak hanya menyerang pada jaringan gusi, tapi bikin gigi kita tuh ada plak, terus kerasa giginya mau copot. Jadi sebelum periodontitis, pasien pasien mengalami gingivitis yang dibiarkan secara terus-menerus. Nah, terus urgensi masalah kami dari WHO tahun 2020 menyebutkan bahwa 90% penduduk di dunia itu menderita gingivitis. 80% diantaranya adalah anak usia di bawah 12 tahun. Selain itu di Indonesia terdapat 74,1% penderita gingivitis. Jurnal lain menyebutkan bahwa pada tahun 2050 akan ada lebih dari 1,5 miliar penderita penyakit gingivitis. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami ingin membuat obat kumur dari tanaman herbal. Kemarin saya juga menemukan jurnal bahwa tanaman obat gingivitis itu seperti D5, lidah buaya, teh hijau, dijadikan pasta gigi, obat kumur, dapat membantu mengatasi gingivitis. Kandungan yang diperkirakan membantu itu flavonoid dan tanin, karena merupakan fitokimia antiinflamasi. Selanjutnya, nah kami mau ambil tanaman daun beluntas sama daun poh-pohan. Daun beluntas nanti mengandung flavonoid yang cukup tinggi dan tanin. Kalau daun poh-pohan itu juga sama. Nah, kemarin tuh kami habis berdiskusi, ternyata sudah banyak jurnal yang membahas daun beluntas buat mengatasi gingivitis dan daun poh-pohan buat mengatasi gingivitis. Selain itu, kami juga melihat bahwa kandungan kedua tanaman tersebut itu mirip-mirip. Jadi nanti kami akan mengganti daun poh-pohan itu dengan kayu secang. Kayu secang itu mengandung brazilin yang saya kemarin baca tuh salah satu jenis flavonoid. Nah, nanti taninnya tuh didapat dari daun beluntas. Setelah itu eh, kami itu bakal menargetkan enzim eh, yang bernama Poriporomonas gingivalis. Ini itu eh, bakteri yang dihasilkan oleh enzim gingipain. Penyebab utama Sorry. gingivitis. Gimana? Bakteri yang dihasilkan dari enzim. Iya. Eh, Salah saya ya? nggak tahu. Enzim kan nggak bisa menghasilkan bakteri. Kebalik, mungkin bakteri yang Iya. menghasilkan enzim harusnya. Oh iya, baik. Maaf, Kak. Oke. Berarti gitu. Eh,
Terus Ini apa ini? eh, ini tuh metabolisme oligopeptida di Pachycephalus. Oke. Terus kemudian yang mau kalian hambat yang protein yang mana nih? Kan tuh ada DPP4, DPP5, ada juga itu kan kalau yang di dalam tuh kan ini kan glikolisis tuh kan itu kan standar ada pyruvate jadi asetil CoA itu kan metabolisme dasar tuh. Nah, ini yang mau kalian hambat apa nih? Kira-kira dari sebanyak ini gitu. Tadi soalnya belum kejawab enzim apa tadi? Hidrofobik alami. Alvia bisa bantu nggak, Via? Oke. Jadi buat penyebab dari Oh, gingivitis ini itu enzim disebabkan gigi pain ini ya. Iya, Ini benar, Kak. Gingiva itu. Tapi kita juga mau menghambat satu lagi yaitu GTF atau glukosil transferase di mana dia itu menyebabkan adanya biofilm di gigi sehingga bisa menyebabkan gingivitis juga. Jadi salah satu penyebab. Jadi yang mau enzim yang mau kita hambat itu sebenarnya ada dua, Kak. Ada P. gingivalis itu sama satu lagi adalah enzim GTF. Oke, GTF ini dia ada di manusia atau ada di populasi bakterinya? Dia ada di bakterinya, Kak. Jadi bakterinya mengeluarkan enzim untuk mengubah si sukrosa itu jadi polisakarida lengket sehingga bakterinya bisa nempel di situ dan berkoloni. Oke. Satu lagi tadi sebelum satunya GTF apa? P. gingivalis, Kak. Ya, gigi ngipain ini RGPB ini dia enzim apa? Dia kerjanya apa? bentar. Kak Rehan, coba yang RGPB ini. Dia maksudnya convert apa jadi apa gitu. Oh ini ya, inflamasi catalytic zone, motong. Oh ya ini ya. Jadi untuk penyebab utama inflamasi, berarti kan ini enzim proinflamasi nih. Kemudian dia juga punya efek untuk ngebinding protein, ngebinding bakteri ke jaringan gigi kan, gingivanya, kayak adesin namanya. Iya, benar, Nah, Kak. berarti oke. Tapi ini ada RGPB, ada yang E, ada yang KGP. Berarti yang dipakai yang B. Iya, yang B, Kak. Sebenarnya Oke. yang paling penyebab utamanya tuh RGPA, Kak. Oke, tapi Tapi kayaknya kita pakainya RGPA. oh oke, berarti yang RGPA. PDB strukturnya tahu nggak PDB struktur? Kurang tahu, Kak. Jadi nanti kalian kan mau melakukan molekule docking ya. Nah, Iya, coba kalian ini lagi nyambung ke internet kan ya? Coba buka ResearchGate-ku coba. Terus aja di Google Fahrul Rizal Mahendra coba. Nah, ini aku mau jelasin FACH. Pakai R, Fahrul. Oh ya, FACH, Fahrul. C apa? L-nya diganti. Oke. Nah, ini. Coba di bawah lagi. Bukan link. Nah, itu di ResearchGate-nya itu. Nah, oke, bisa di bawah kan. Di bawah lagi. Coba cari yang apa ya? Itu tuh ada tuh yang jurnal terbaruku tuh ini. Nah, Physicochemical from Purwocheng tuh. Nah, ini. Nah itu. Tuh, klik aja judul jurnalnya. Ada banyak sih jurnalnya yang main ke obat-obatan. Nah, ini download aja bisa download. Ya. Oke. Ntar ini tunggu dulu. Nah, dia tuh. Ini download aja nih. Ini kemarin kita tembus ke Q1, jurnal Q1. Jadi kalau jurnal itu kan ada grade-nya tuh Q1, Q2, Q3, Q4. Nanti kalau jurnal nasional Indonesia itu di bawahnya Q ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi semakin jurnal ke tingkat Q1 itu berarti dia tarafnya internasional. Jadi pembuktiannya udah banyak gitu.
Nah, ini kemarin kita udah ke I1 ya. Nanti kalian bisa baca secara detail. Nanti bisa di-scroll ke bawah. Jadi ini kita kemarin pakai mencit, pakai uji in vivo, kemudian juga ada uji in vitro, pakai alat untuk deteksi senyawa-senyawanya itu kan, pakai LCMS namanya. Nah, terus di bawahnya itu kita pakai analisis komputasi, pakai ini in vivo yang ada tisu. Nah, ini kita pakai komputasi. Nah, ini yang aku maksud. Jadi nanti coba kalian pelajari jurnal ini khususnya di ini. Coba atas lagi, atas. Nah, ini dari si ini. Dari coba atas lagi, dikit lagi. Nah, ini dari in silico target radikal enzim ini. Nah, ini kalian coba pelajari dari sini ya. Jadi nanti kalian cek. Nah, ini jadi ini nanti kalian pelajarin sampai bawah tuh gimana molecular docking. Nanti mungkin di akhir minggu ini aku akan jelasin. Nah, mungkin kita training ya untuk dockingnya gimana. Atau mungkin dockingnya mungkin kemarin ya, kalau kemarin ada yang ikut tuh nanti aku kirim recordnya yang kemarin. Itu ada aku jelasin kan ya kemarin sore itu untuk yang docking itu pakai Python. Itu nggak usah coding ya, jadi kalian nanti tinggal klik-klik aja selesai gitu. Coba kalian sekarang buka PDB namanya. Oke, klik scroll ke bawah. Nah, itu RSCB-PDB itu. Nah, ini database protein. Nah, di sini nanti kalian bisa cek protein kalian itu yang mana. Atau kalau kalian masih kesusahan, ini kan memang kalau kalian searching pakai nama protein kalian kan agak susah ya. Jadi nanti munculnya banyak. Kalau mau, coba cari jurnal yang melakukan molecular docking ke dua protein kalian itu yang tadi. Pasti udah ada sih, pasti ada. Nanti kan biasanya di jurnal itu kan dia ngasih tahu tuh. Coba balik lagi ke jurnalku, coba ke yang petrochemical tadi. Nah, coba scroll pelan-pelan ke bawah. Nah, ini ya, lagi ke bawah lagi. Nah, ini jadi itu ada kalau kalian belum. Lagi itu yang table 6. Nah, ini kan aku melakukan molecular docking ada 3 enzim, ada 3 target. Ada nitrooksigenase 5 ini buat antiinflamasi. Terus ada juga inducible nitrate oxide itu juga antiinflamasi. Terus ada siklooksigenase atau COX-2 ini juga antiinflamasi. Nah, tapi masing-masing ini kita memvalidasinya menggunakan dua struktur PDB. Gitu ya. Jadi keduanya ini karena kita menggunakan dockingnya menggunakan kita kan analisis in vivo dan uji-ujinya itu kan menggunakan tikus atau mus musculus. Nah, sedangkan target kita itu ada di human, di manusia. Jadi kita harus mencari kesamaannya. Nah, ini yang disebut dengan PDB-ID tuh, yang 8COA, CAO, kemudian 6WXR ini namanya kode PDB. Nah, ini coba kalian nanti cek aja di PDB, masukin kode-kode ini. Nanti dia akan keluar strukturnya. Nanti kalian download. Nah, mungkin ini PR buat kalian adalah kalian cari kode PDB dari kedua enzim tadi. Plus cari kode PDB yang coba kalian pilih salah satu, udah coba yang 4FIA itu enggak, yang di COX tuh di tabel 6, sorry. Itu di copy paste aja, tabel 6 itu ada COX2 tuh, enzim COX2. Kode PDB-nya kalian copy paste coba yang 5FIA itu. Nah, itu masuk ke PDB. Nah, itu kalian copy paste di atas, di search. Nah, itu di copy paste. Nah, itu. Terus enter atau search. Nah, ini kan bener kan, jadi siklooksigenase di manusia kan. Nah, ini nanti yang kalian download. Cara downloadnya tinggal di bagian unduh file itu ya. Unduh file. Kemudian format PDB lama gitu. Nanti bisa diklik, nanti dia langsung automate download. Seperti itu. Nah, itu kan dia udah download. Nah, tapi coba cari nanti
struktur yang dia punya ligan kokristal. Nah, ligan kokristal itu adalah ligan atau obat. Ligan itu obat ya. Jadi kalau kita nanti di kedokteran, di biomed, itu kita tidak asing ya dengan namanya ligan. Ligan itu adalah obat. Reseptor itu protein gitu. Jadi sinonimnya banyak gitu. Ligan, reseptor, protein, obat. Jadi sama atau protein substrat. Jadi substrat, ligan, obat, compound itu adalah senyawa-senyawa kecil yang dia menarget si protein. Nah, ini coba kalian ke bawah sedikit. Nah, nanti kalian harus cari ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, jadi ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nanti ada namanya ligan. Ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, ini nih, nih small molecule nih. Nah, ini kan masuk small molecule, tapi ini ini bukan ligannya. Ini adalah glikosida, itu adalah modifikasi pasca translasi. Coba bawa lagi, bawa lagi. Nah ini obatnya dia nih. Coba bawa lagi, bukan, bawa lagi. Nah itu, nah garam tuh loh. Tapi namanya aneh. Coba terus lagi. Sebentar. Oh ini, dia query-nya ini. Asam 2-hidroksibenzoat ini adalah ligannya, ligan alaminya. Jadi obat yang secara approve itu dia menambat si enzimnya ini, jadi menghambat. Ini asam hidroksibenzoat, ini tahu nggak apa nama lain dari apa? Ayo. Kurang tahu. Asam hidroksibenzoat ini nama lain dari asam salisilat atau paracetamol sebenarnya. Ini kan sama kayak kalau kalian cek tuh struktur paracetamol sama kayak India. Karena paracetamol itu bekerja dalam tubuh kita dengan menghambat enzim siklooksigenase 2 sama siklooksigenase 1 itu. Nah, jadi ini namanya ligan kokristalnya. Jadi ligan yang menghambat enzim ini secara eksperimental gitu. Nah, nanti PR kalian adalah kalian cari jurnal internasional sih kayaknya. Indonesia belum tahu ya. Yang menghambat 2 enzim dari penyakit kalian, dari si bakteri tadi, yang apa tadi namanya 2 enzim tadi. Nah, coba cari aja nanti jurnalnya itu. Jadi, ini mungkin sekilas ya terkait pemilihan protein. Nah, sekarang untuk pemilihan ligan, sekarang untuk mencari ligan-ligan yang relate sama tanaman kalian, coba kalian buka namanya KNAPSEC. KNAP, KNAP, itu KNAPSEC itu KNAPSEC. Nah itu KNAPSEC ke bawah, yang itu untuk KNAPSEC family itu. Nah itu klik. Ini sebenarnya web server, ini namanya web server ya. Ini web server yang buat itu orang NICE. NICE itu Nara Institut Teknologi, kampus S3 tujuanku, sama Ilkom IPB. Nah ini jadi di sini tuh terhimpun senyawa-senyawa metabolit sekunder yang sudah diidentifikasi, kemudian dipublikasikan, kemudian didatabasekan oleh dia gitu. Itu coba klik itu di KNAPSEC family. Nah ini kan kalau kelihatan atas itu kan dari NICE tuh, NICE sama IPB tuh di atas. Jadi ini memang dari 2 kampus nih yang ini. Ini mungkin kalau kalian kalau orang-orang farmasi atau mungkin orang-orang peneliti di Indonesia tuh ini website ini tidak asing, jadi sering dipakai ya, karena ini database ini dia update ya terkait senyawa-senyawa yang ada di tanaman-tanaman gitu. Nah ini kalian klik jamu. Nah jamu, kemudian kalian daftar herbal kalian klik. Nah udah muncul? Udah. Harusnya dia muncul list gitu. List kayak gini ya, Kak? Belum ke share sini.